تنزيل من رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Kitab Al-Kabair lil Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullah. Masuk dalam Al-Kabirah As-Sadisah, dosa besar yang keenam, yaitu uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Uququl walidain. Apa itu uququl walidain? Secara bahasa, dalam bahasa Arab, uququl walidain maknanya adalah ighdabul walidain, membuat marah kedua orang tua. Wa adamu barrihima bitarkil ihsani lahuma, dan tidak memberikan bir kepada kedua orang tua dengan meninggalkan perbuatan ihsan, perbuatan baik seorang anak kepada kedua orang tuanya. Wa yashmulul uquq aidan at-taqsiru fi ada'i huquqil walidain 'alal ibn wal isaa'ah ilaihima. Wa uququl walidain wal uquq istilahan wa kullu fi'lin aw qawlin yakhruju minal abna' yu'zil walidain idza'an baligha. Masuk dalam uquq, durhaka itu adalah at-taksir. Seorang anak tidak menunaikan hak-hak kedua orang tuanya. Dan menurut istilah dalam syariat, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, adalah kullu fi'lin, setiap perbuatan, au qaulin, setiap ucapan, yakhruju minal abna'i, yang muncul dari seorang anak, baik melalui lisannya, baik melalui perbuatannya, muncul dari seorang anak, yu'dzil walidain idza'an baligha, yang itu menyakiti kedua orang tua melalui lisan, melalui perbuatan tangan, tindak tanduknya, bahkan melalui mata. Semua itu bisa menyakiti kedua orang tua, dan itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Imam Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah mendefinisikan uququl walidain, kata beliau, al-uquq wa adamu ta'atil walad abawaihi aw ahadahuma. Durhaka itu adalah seorang anak tidak taat kepada kedua orang tuanya atau salah satunya dalam ketaatan yang itu ma'ruf, baik dinilai secara syariat maupun urf dalam masyarakat, ini perbuatan baik, tapi dia tidak mau mentaati kedua orang tuanya. Wa khiyanatu amanatihima, dia berkhianat atas amanah
dari kedua orang tua untuk dia. Wa isyanuhuma fi awamirihima, dan dia bermaksiat, tidak mau menuruti perintah-perintah orang tuanya yang bersifat ma'ruf. Wa idza talaba minhu syai'an lam yu'tihima iyah, ketika kedua orang tua meminta sesuatu darinya, dia tidak memberikan, padahal dia mampu, tidak ada uzur ketika itu. Wasaghir fi haqqil walidaini kabirah. Kalimat ini sangat membuat kita bergerak hati kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan khawatir durhaka kepada mereka. Wasaghira fi haqqil walidaini kabirah. Suatu yang sepele namun itu berkaitan hubungannya dengan kedua orang tua, maka urusannya menjadi besar. Suatu yang remeh, suatu yang kecil, tapi kalau itu urusan antara kita dengan kedua orang tua menjadi besar. Ketika itu perbuatan baik yang kita berikan kepada orang, bukan orang tua kita, pahalanya besar. Namun kalau itu kepada kedua orang tua jauh lebih besar. Makanya di sini disebutkan saghira, suatu yang kecil, yang remeh. Namun itu adalah kepada kedua orang tua menjadi besar. Demikian pula maksiat seorang kepada kedua orang tuanya lebih besar, walaupun mungkin itu sepele. As-saghira fi haqqil walidain kabirah, suatu yang kecil namun itu pada hak kedua orang tua menjadi besar. Faman fa'ala syai'an yu'dhi walidayhi walau kana saghiratan famin haqqihima 'alaihi asbaha kabirah. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang kecil, menyakiti kedua orang tua, walau kana saghira, walaupun sesuatu itu remeh, termasuk bagian dari hak mereka padahal, maka asbaha kabirah, urusannya menjadi besar. Kalau itu dosa menjadi dosa besar, kalau itu pahala menjadi besar pahalanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pengertian dari al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Beliau menyebutkan beberapa ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak terkait ini. Sebagian mungkin kita pernah dengar dan sebagian mungkin belum pernah kita dengar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dan nanti juga kita akan sampaikan jenis-jenis seperti apa durhaka yang terjadi pada zaman sekarang, yang mungkin saya sendiri, kita semua terjatuh dalam hal itu, tapi kita tidak sadar. Maka mengetahui ilmu tentang ini termasuk hal yang sangat penting, terkhusus bagi seorang anak yang masih memiliki kedua orang tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Luqman halaman kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayal masir. Kami wasiatkan kepada kedua orang tua atau kepada manusia. Aku wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, yang ibunya dia mengandung dia, wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan, sangat-sangat susah ketika hamil si anak tersebut. Wa fisaluhu fi 'amain, kemudian disusui selama 2 tahun. Anishkurli, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, bersyukurlah kepada saya,
kepada aku Allah Subhanahu wa taala, wali walidaika ilayyal masir, dan bersyukurlah, berterima kasihlah kamu kepada kedua orang tuamu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam tafsir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mentaati kedua orang tuanya. Fima la ma'siyata fihi lillah, selama itu bukan maksiat. Perkara perintah yang mereka perintahkan bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibunya yang mengandung dia dalam kondisi yang sangat susah, masyaqqah ba'da masyaqqah, wa qat'uhu 'anil radha fi 'amain, mengandung kemudian menyusui selama 2 tahun. Ya mungkin kita ya sebagai suami, mungkin kita lihat istri kita yang ketika hamil tidur tidak bisa tidur, ya kita tidur lelap, sudah mimpi kemana-mana. Tapi istri kita di samping kita itu belum tidur terkadang, bahkan malam itu bangun. Ya, kadang juga kalau istrinya itu, masya Allah, salihah, ya tidak mau mengganggu suaminya, mungkin dia tanggung sendiri. Malam hari dia tidak membangunkan suaminya, tidak mau merepotkan suaminya, mungkin saja. Ya, mau jalan, mau bangun dari duduk untuk berdiri dalam kondisi sulit. Kita rasakan ya, kita sebagai suami. Itu kalau masih satu. Kadang suami, anaknya berapa? Ikhwan ini 8, 9, 5, 6. Bayangkan banyak. Suaminya kerja, istri-istrinya mentarbiyah, mendidik anak-anak tersebut. Ada yang masih kecil, ada yang masih menyusui. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sungguh masyaqqah ba'da masyaqqah. Seorang wanita itu ketika hamil dalam kondisi yang sangat-sangat berat. Menyusui juga demikian. Selama 2 tahun yang gak sulit. Nangis di tengah malam disusui. Ya. BAB, buang air, dia yang mengurusi. Kadang kita suami laki-laki ya wis diurusi perempuan gitu ya. Urusan kita urusan kerjaan misalnya gitu. Tapi mereka mengurusi, bahkan kadang anaknya lebih dari 1. Diurusi yang dalam kondisi masih menyusui, yang masih balita. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini saja menunjukkan betapa besar kedudukan seorang ibu, terkhusus bagi seorang anak. Oleh sebab itu Allah mengatakan uskur lillah, bersyukurlah kepada Allah, ma an'ama bi 'alaika minan ni'am, dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Anda dihidupkan oleh Allah tanpa persiapan, tanpa rencana. Kita tiba-tiba dihidupkan. Kita tidak usul, ya Allah hidupkan saya, tidak ada. Tiba-tiba muncul di dunia ini. Ya enggak? Kita tiba-tiba hidup di dunia ini. Siapa yang menghidupkan? Allah. Kehidupan termasuk kenikmatan. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Tsumma uskur liwalidayka ma qama bihi min tarbiyatika wa riayatika. Dan terima kasihlah engkau kepada kedua orang tuamu. Ma qama bihi min tarbiyatika. Mereka sejak kecil anak tersebut dididik oleh kedua orang tuanya. Diayomi, dikasih tempat tinggal. Ya. Sejak di dalam kandungan, lahir sampai dewasa, semuanya diurusi orang tua. Bahkan yang sudah nikah, yang sudah berkeluarga, orang tua itu loh masih mikir, masih disantuni, masih dikasih uang. Iya mana? Sebagian anak mungkin habis nikah belum bisa
hidup tegak mandiri masih dibantu orang tua. Kadang tinggalnya yang ngikut orang tua. Ya, dari kecil sampai dewasa. Bayangkan, orang tua masih perhatian kepada anaknya. Oleh sebab itu Allah memerintahkan seorang anak itu agar berterima kasih. Berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat surat Luqman juga setelahnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau saja mereka memerintahkan agar engkau itu musyrik kepada Allah, keluar dari agama Islam, padahal mereka dalam kondisi tidak di atas ilmu perintah tersebut, maka fala tuti'huma, janganlah engkau turuti. Ketika perintahnya itu kamu paham itu adalah maksiat, jangan engkau turuti. Namun walaupun kamu tidak menuruti, wasahibahuma fid dunya ma'rufah, tetaplah kamu bermusahabah, bermuamalah dengan kedua orang tua di dunia ini dengan cara yang baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat ini menunjukkan tetap kita berbakti kepada kedua orang tua. Kalau seandainya orang tua kita itu tidak seagama dengan kita, memerintahkan kepada kesyirikan, kepada maksiat, tapi Allah mengatakan sahibahuma fid dunya ma'rufah, tetap pergauli mereka dengan cara yang baik, masih di dalam koridor syariat Islam. Selama itu tidak maksiat, kita berbuat baik kepada mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun sayang, pada zaman sekarang kita melihat zaman semakin jauh dari nubuwah, semakin dekat dengan yaumul qiyamah, semakin macam-macam durhakanya seorang anak kepada kedua orang tua. Nanti kita akan sebutkan kisah-kisah, beberapa kisah terkait durhakanya seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga nanti disebutkan beberapa riwayat pentingnya seorang ayah, ibu mendidik anak-anaknya. Ya, agar nanti ketika dia dewasa terbiasa untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memulai dengan ayat di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Rabbmu mewajibkan agar engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat ihsan, berbakti kepada mereka. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika mereka keduanya atau salah satunya sudah mencapai umur yang tua, fala taqul lahumā uff, jangan engkau katakan uff kepada mereka. Uff itu adalah kalimat tadajjur di dalam bahasa Arab, termasuk kalimat tadajjur. Tadajjur itu artinya berkeluh kesah. Apa saja yang kita ucapkan yang itu keluh kesah, maka masuk dalam uff. Duh. Apa dalam bahasa Jawa biasanya? Ya, Malangan apa ya? Apa? Aduh. Apa lagi biasanya? Masuk kamar biasanya. Dah. Duh, dah. Semua yang itu tadajjur maka masuk uff. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan kau bentak, jangan kau angkat suaramu,
kepada kedua orang tua, dan ucapkanlah ucapan yang karimah, yang penuh dengan lemah lembut dan kasih sayang kepada kedua orang tua. Waqfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tawadhu'lah, waqfid lahuma janahadz dzull, tundukkan sayap kerendahan. Maksudnya dalam tafsir adalah tawadhu', bertawadhu'lah, rendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuamu, dan doakan mereka, ya Allah, rahmati, ampuni kedua orang tuaku, jagalah mereka, irhamhu, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mentarbiyah aku di waktu masih kecil. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan pada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Dosa besar yang paling besar. Kami disebutkan 3 kali. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ya, yang pertama adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, uququl walidain. Syirik, yang itu dosa yang terbesar di dalam agama. Kemudian diiringi yang kedua, dosa besar setelah syirik itu adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah itu pada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walid. Kemurkaan Allah menyesuaikan dengan kemurkaan orang tua. Ketika orang tuanya ridho, Allah ridho kepada dia. Ketika orang tuanya murka, tidak suka, benci, marah kepada si anak karena durhakanya anak tersebut, maka Allah murka kepada seorang hamba. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kedudukan orang tua itu sangat besar. Murka dan rahmatnya Allah itu tergantung orang tua. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu berada di pintu-pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta fahfad. Jika kamu ingin masuk pintu tersebut, jagalah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa in syi'ta fadhayya atau fadhayyi. Jika kamu ingin, maka sia-siakan. Sia-siakan kedua orang tuamu, maka kamu akan masuk ke dalam neraka. Tapi kalau kamu jaga, berbakti kepada kedua orang tua, maka pintu surga yang paling tengah itu adalah kembalimu. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kaki ibu. Ya. Tapi hadis ini dhaif, didhaifkan oleh para ulama. Lafaz al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi dalam riwayat yang lain, makna hadis ini sahih walaupun sanadnya dhaif. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh para ulama menguatkan makna hadis ini dari sahabat Muawiyah, anna Jahimah radhiyallahu anhu jaa ila Nabi. Seorang sahabat yang bernama Jahimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aratu an aghzuwa, waqad ji'tu astasiruka." Ya Rasulullah, aku datang kepada engkau. Aku ingin perang. Aku ingin terjun di medan pertempuran. Kemudian aku datang kepadamu untuk musyawarah kepada engkau. Rasulullah SAW mengatakan, "Faqala halaka min apakah kamu punya ibu? Apakah kamu masih punya ibu?" Qala na'am, iya, saya punya ibu. Qala falzamha fa innal jannah tahta rijlaiha. Di sini hadis diriwayatkan Imam An-Nasa'i, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Falzamha, dekatilah ibumu itu. Tempelilah ibumu itu dengan berbakti kepada dia. Fainal jannah tahta rijlaiha, karena surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya adalah berbaktilah terlebih-lebih kepada ibumu, karena ibumu itu memiliki hak yang sangat-sangat besar. Kalau orang tua antara ayah dan ibu lebih besar haknya. Maka ilzamha, teruslah tempeli ibu itu. Terus kamu dekat dengan dia, berbakti kepada ibu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain kata Imam Zahabi, seorang datang kepada Rasul SAW meminta izin untuk berjihad. Faqala ahayyu walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, iya. Qala fa fihima fajahid, pada keduanya adalah engkau berjihad. Ya, fabdul jahdaka. Dalam syarah hadis ini disebutkan oleh para ulama, fabdul jahdaka bi irdaihima wa birrihima. Curahkan jihadmu itu kepada kedua orang tuamu dengan mencari ridho mereka, memberikan kebaikan kepada mereka. Yuktab laka ajrul jihad fisabilillah, akan ditulis untuk engkau pahala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini disebutkan oleh para ulama ketika jihadnya adalah fardu kifayah, yaitu pada saat kondisi kaum muslimin memiliki kekuatan yang besar, mereka mampu melawan musuh-musuhnya. Jihadnya adalah jihad fardu kifayah. Ya. Adapun ketika ahlu syirki, kesyirikan pemeluknya itu kuat, wada'ufal muslimun, kaum muslimin lemah, dalam kondisi darurat, kondisi genting yang seorang itu mau tidak mau tenaganya dibutuhkan di dalam medan pertempuran, maka fal jihad muta'ayyinun ala kulli nafs, menjadi jihad fardu ain setiap hamba, setiap muslim. Wala yajuzu takhalluf anhu, enggak boleh meninggalkan peperangan walaupun misalnya orang tuanya melarang. Ya, ini dalam syarah yang lain yang dimaksud adalah perang ketika sifatnya jihad fardu kifayah, masih bisa diwakili oleh pasukan yang lainnya dari kaum muslimin. Tapi kalau darurat dia harus ikut terjun, maka wajib dia mengikuti peperangan, ya walaupun orang tuanya melarang dia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain, yadul mu'ti al-ulya, tangan orang yang memberi itu mulia. Orang yang memberi itu mulia. Wabda biman ta'ul, maka mulailah pemberian itu kepada orang-orang yang di bawah, orang-orang terdekatmu. Ummak, ibumu, wa abak, kemudian bapakmu, saudarimu, saudaramu, kemudian yang dekat, yang dekat, yang dekat. Maka ketika kita semangat memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, maka kita harus lebih semangat ketika memberi kepada kedua orang tua. Ya, orang tua itu kadang sebagian
diberi dengan nilai yang kecil itu sudah senang bahagia. Ketika yang beri itu anaknya sendiri. Ya. Mungkin dikasih sangu, dikasih bingkisan ketika kita pulang kampung, hari raya disangoni, itu senang bahagia mereka. Walaupun mungkin nilainya tidak besar, tapi pemberian kita itu sangat berarti bagi mereka, menunjukkan kepedulian seorang anak kepada mereka. Orang tua itu kadang mengaca dengan tetangganya, kepada kerabat-kerabatnya, yang mungkin anak-anak mereka itu ya bahasanya ngerepoti orang tuanya, tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih, ya, ngelama, minta ini, minta itu, tidak pernah ngasih kepada orang tuanya, padahal orang tuanya sudah tua. Itu ketika mereka melihat kemudian anaknya sendiri ternyata tidak seperti itu bahagia sekali. Anugerah ketika seorang orang tua diberikan anak yang demikian. Maka yadul munfiq, tangan yang memberi itu mulia, besar keutamaannya dan besar pahalanya. Terkhusus ketika pemberian itu kepada ibu. Maka sangat lucu ketika dia semangat memberi. Sodako ini, sodako itu, ya, pembangunan ini, pembangunan, tapi kepada ibunya pelit, muedit. Ya, pinjam 10.000, diiling-iling 10.000, bu, belum baliknya lu 10.000, 1.000, ya mana, tidak ada 100.000, diiling-iling, kok emang nyelai 1.000 bu, belum dibaliknya lu. Subhanallah, kita ini memang seperti itu ya. Orang anak itu kadang pilih-pilih, perhitungan kali. Tapi kalau ada orang lain, temannya, sahabatnya, atau istrinya, anaknya, los. Tapi kepada ibunya, naudzubillah, seperti itu. Terkadang perhitungan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah akun. Tidak masuk surga orang yang akun, durhaka kepada kedua orang tua. Wala mannan, orang yang senang mengungkit-ungkit pemberian. Sudah ngasih kepada orang lain, diungkit-ungkit, disindir-sindir. Ya. Agar dia menampakkan jasa dia kepada orang tersebut. Diungkit-ungkit. Maka tidak masuk surga, kata Rasulullah, orang yang menan, senangannya mungkin pemberian. Wala mudminu khamrin, orang yang kecanduan minum minuman keras. Kemudian dalam hadis yang lain, sahabat Abdullah bin Umar mengatakan, Ja'a Arabiyun, seorang badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, mal kabair, wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? Qala al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Thumma madza, kemudian apa ya Rasulullah? Thumma uququl walidain, kemudian adalah durhaka kepada kedua orang tua. Thumma madza, kemudian apa ya Rasulullah? Thummal yaminul ghamus, sumpah palsu. Nanti kita akan pelajari termasuk dosa besar adalah al-yamin al-ghamus, sumpah palsu. Untuk mengambil hak-hak saudaranya di persidangan misalnya, dia bersumpah demi Allah ini tanah saya ini sertifikatnya, padahal palsu. Bersumpah demi Allah. Maka ini termasuk dosa besar. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah akun wala mukadzibun bil qadar. Gak masuk surga orang yang durhaka dan orang yang mendustakan takdir, tidak percaya takdir. Ini kaum Qadariyah, mereka tidak percaya dengan takdir, bahwa semuanya itu adalah manusia yang melakukan. Allah tidak mentakdirkan apa yang dilakukan oleh manusia. Orang yang mendustakan takdir itu tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian dalam hadis yang lain, seorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in shallaitu shalawat al-khams. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda? Saya ini sholat 5 waktu.
Wa sumtu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa ataitu zakat, aku menunaikan zakat, zakat fitrah, zakat mal. Wa hajjatul baita, aku haji dengan harta saya dan tenaga saya. Famadzali, maka apa yang aku peroleh? Ini misalnya ada orang yang sudah sholat 5 waktu, puasa, menunaikan zakat, haji. Seperti apa balasannya? Kata Rasulullah SAW, man fa'ala dzalika kana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Orang yang seperti ini nanti dikumpulkan bersama orang-orang nabi, bersama para nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan syuhada. Illa an ya'uqqa walidayhi, kecuali kalau orang itu durhaka kepada kedua orang tua, seakan-akan tersia-sia. Ketika dia melakukan ibadah-ibadah besar, tapi dia ternyata durhaka kepada kedua orang tuanya, yang itu termasuk dosa yang sangat besar, maka tidak termasuk digolongkan bersama para nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada. Dalam hadis yang lain dari Abu Bakrah marfu kepada Nabi SAW, kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Dosa-dosa manusia ini Allah tangguhkan azabnya, hukumannya itu ditangguhkan. Tidak langsung diazab ini seorang hamba. Apa yang Allah kehendaki sampai pada hari kiamat nanti Allah akan hukum dia. Nah, sebagian dosa-dosa maksiat yang kita lakukan Allah tidak segera menghukum kita sampai nanti datangnya pada hari kiamat. Illa uququl walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibi. Kecuali durhaka kepada kedua orang tua, fa innahu yu'ajjalu li sahibi. Disegerakan azab, disegerakan hukuman, iqab kepada orangnya. Maka ini sebagai bentuk peringatan bagi kita semua. Kalau orang itu durhaka kepada kedua orang tuanya, siap-siap. Sebelum hari kiamat diazab, dia akan dihukum dengan hukuman-hukuman yang Allah kehendaki kepada orang tersebut. Ya, yu'ajjal, disegerakan. Hukumannya itu disegerakan oleh Allah kepada orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW bersabda, la yajzi waladun walidan. Seorang anak gak bisa membalas jasa-jasa orang tuanya. Sebagaimanapun besar kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, gak bisa membalas jasa-jasa dia. Dari kecil dia ditarbiyah, dididik, diayomi, dikasih rumah, dikasih tempat tinggal, ya sampai dia dewasa. Besar sekali jasanya orang tua. Seorang anak gak mungkin bisa membalas kebaikan itu, illa kecuali an yajidahu mamlukan fayastariyahu fayu'tiqahu, kecuali dia dapati orang tuanya dalam kondisi statusnya sebagai budak, kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan. Nah, itu bisa takafuk terhadap jasa-jasa orang tua kepada dia. Selain itu dia berbuat baik, berinfak, mengumrohkan, menghajikan, ya, dan yang lain-lain, tidak bisa mentakafuk membalas jasanya seorang ayah atau ibu kepada dia, kecuali tadi kata Rasulullah, dia dapati orang tuanya dalam kondisi budak, statusnya budak orang lain, kemudian dia beli, kemudian dia bebaskan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, la'anallahul 'aqqa liwalidayhi. Allah melaknat orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah melaknat artinya Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Padahal orang itu sangat butuh terhadap rahmat Allah. Ketika seorang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan melaknat dia. Allah jauhkan dia dari rahmat Allah.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil Bibi itu adalah statusnya bimanzilatil seperti ibu. Kita juga disyariatkan untuk berbakti kepada bibi. Tadi saudarinya siapa? Ibu ya. Saudarinya ibu itu manzilahnya seperti ibu kita. Kita berbakti kepada mereka mendapatkan pahala yang besar. Ketika kita menyakiti mereka, kita juga mendapatkan dosa yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, al-khala bimanzilatil Disebutkan oleh para ulama, Syekh bin Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Bulughul Maram, ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni asabtu dzamban aziman fali taubah. Ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar, bermaksiat kepada Allah dengan maksiat yang besar. Apakah ada taubat bagi saya agar dosa saya ini diampuni? Rasulullah bertanya, halaka min apakah kamu punya ibu? Dia menjawab, lah, saya enggak punya ibu ya Rasulullah. Bertanya lagi Rasulullah, halaka min khala, apakah kamu punya bibi, saudari ibumu? Qala na'am. Ya Rasulullah, saya punya bibi. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada dia, fabirroha, berbaktilah kamu kepada bibimu. Semoga dengan berbaktimu kepada bibimu yang manzilahnya seperti ibumu itu bisa menghapuskan dosa besar yang kamu lakukan. Maka dari sini menunjukkan ibu dan bibi ketika kita berbakti kepada mereka mendapatkan pahala yang besar. Bahkan dari hadis tadi, fadhailnya, keutamaannya bisa menggugurkan dosa-dosa. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kemudian dalam Sahih At-Targhib disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang terakhir dalam bab ini, nanti kita akan pelajari macam-macam dari bentuk-bentuk durhaka. Dari hadis Wahab ibn Munabbih, Inna Allah qala ya Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, wahai Musa, waqir walidayk, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Fa innahu man waqara walidayhi madattu fi umurihi. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, madattu, aku panjangkan umur dia. Wa wahabtu lahu waladan yaburruhu, aku beri dia anak-anak yang berbakti kepada dia. Wa man aqa walidayhi qasartu umurahu. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, aku pendekkan umur dia. Wa wahabtu lahu waladan ya'uqu, dan aku beri dia anak-anak yang durhaka kepada dia. Berarti ini menunjukkan apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Ketika seorang durhaka kepada kedua orang tuanya semasa hidupnya, maka Allah akan berikan anak-anak dia yang juga akan durhaka kepada dia. Na'udzubillah min dzalik. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalannya. Kata Ka'ab, walladzi nafsi biyadihi innallaha la yu'ajjilu hainal 'abdi idza kana 'aqan liwalidayhi la yu'ajjilu lahul 'adzab. Demi Allah, Allah itu akan menyegerakan kehancuran seorang hamba ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah segerakan azab bagi dia. Wa innallaha la yazidu fi umuril 'abdi idza kana barran biwalidayhi. Dan Allah akan menambah umur seorang hamba ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. La yazidu barran wa khairan. La yazidu birran wa khairan. Allah tambahkan kebaikan-kebaikan untuk dia. Kemudian kata Abu Bakrah Ibn Abi Maryam,
Qara'tu fi Taurat, aku pernah membaca di dalam kitab Taurat, man yadribu abah yuqtal. Barang siapa yang memukul bapaknya, dia dihukum dengan dibunuh. Wahab juga pernah mengatakan, aku pernah membaca dalam Taurat, alaman sokka walidau ar-rajam. Barang siapa yang memukul orang tuanya, maka dirajam. Ini dalam syariat di Taurat. Ketika orang memukul orang tuanya, dibunuh. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan dosa besar seorang anak ketika durhaka kepada kedua orang tuanya. Adapun perincian jenis-jenis durhaka, insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan setelahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Naktafi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.